Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda semua. Pada sesi kali ini, Kak Afni akan membahas mengenai alasan-alasan atau mengapa kita harus mau mengajarkan matematika kepada anak-anak kita. Nah, sesi kali ini adalah prasyarat bagi para bunda yang ingin mengikuti kelas matematika seikhlasnya. Kak Afni harapkan ketika bunda mengetahui apa saja alasan-alasan mengapa kita harus mengajarkan matematika secara langsung kepada anak-anak kita akan bisa memperkuat tekad para bunda untuk mendampingi anak belajar matematika. Bun, yuk kita belajar matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bun. Nah, kegelisahan yang muncul sehingga kelas ini dihadirkan berawal dari problem berikut ini. Jadi problem ini adalah skor data PISA pada tahun 2022 yang dipublikasikan pada tahun 2023. Dari hasil skor PISA ini, ya, terdapat data bahwa anak-anak Indonesia yang berusia 15 tahun, ya, itu di bidang matematika skornya 366 dibandingkan rata-rata negara-negara OECD lainnya yang mencapai 472. Nah, jadi PISA ini dia mengecek kemampuan pemahaman dan penguasaan 3 bidang ya Bunda, matematika, literasi, dan sains. Kemampuan ini dicek pada anak-anak ya, jenjang usia tertentu, yaitu kalau di sini hasilnya 15 tahun, yang dibandingkan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam organisasi namanya OECD. Nah, Indonesia itu kita tahu ya skornya itu selalu turun dan penurunan ini ada slightly kenaikan di tahun berikutnya kalau tidak salah saya lupa antara tahun 2022 atau 2023 ada sedikit kenaikan tapi dari segi poin skornya turun. Nah, uh, rendahnya skor ini juga dikatakan itu dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan sempat ada periode loss atau hilang dalam proses belajar ya. Sehingga terjadi penurunan pada skor PISA. Tapi kalau misalnya kita mau melihat ya Bun, problemnya pada saat ini bukan hanya sekedar pandemi. Pandeminya sudah berlalu, wabahnya sudah berlalu, proses belajar sudah berlangsung seperti normalnya melalui tatap muka. Problem kita saat ini adalah attention span anak-anak yang sangat pendek rentangnya akibat mereka terbiasa menggunakan gadget atau ya ponsel, main HP gitu ya, atau main alat-alat sejenis yang menyebabkan mereka sulit untuk bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lebih panjang. Nah, di Indonesia ini dari masih data PISA itu ya, 18% murid 18% murid itu mencapai setidaknya level 2 ya. Jadi proficiency level 2 proficiency in mathematics. Kemampuan di level 2 yang, nah ini sedih sih, significantly less. Yang sangat kurang daripada rata-rata negara OECD lainnya. Jadi negara OECD lainnya itu rata-rata di 69%. Dan ini adalah level yang minimum di mana kalau misalnya menguasai murid itu dianggap ya bisa menginterpretasikan, mengenali tanpa perintah langsung bagaimana situasi-situasi yang sederhana bisa dinyatakan secara matematis. Untuk memudahkan kita memahami problem ini, ya saya share ya. Apa sih di sini? Contohnya ini. Misalnya murid
Iya, Bunda harus ingat ya, ini yang dites itu usia 15 tahun ya. Jadi bukan anak SD kelas 7, usia 7 atau 8 tahun. Sebuah toko menjual dua jenis biskuit, yaitu biskuit coklat dan biskuit keju. Harga biskuit coklat adalah 1.500 per bungkus, sedangkan harga biskuit keju adalah Rp2.000 per bungkus. Jika seorang anak membeli 3 bungkus biskuit coklat dan 2 bungkus biskuit keju, berapa total harga yang harus dibayar? Ya. Dan kalau membaca tadi penjelasan level 2 gitu, di matematik ini nggak cuma sekedar bisa menghitung, tapi bisa mengubah kalimat ini dalam pernyataan matematisnya. Kalau dia membeli 3 biskuit coklat, kan harusnya 3 kali 1.500 ditambah yang harus dibayar ya, 2 bungkus biskuit keju, 2 kali 2.000. Nah, mereka harusnya bisa memahami logika operasional matematika seperti ini, daripada sekedar menghitung. Ini menunjukkan ia memahami konteks, problem, masalah yang dinyatakan pada soal cerita ini. Nah, problemnya kalau misalnya tidak mampu, hanya 18% yang mampu, berarti sisanya sekitar 82% tidak bisa memahami konteks problem dan menerjemahkannya ke dalam bahasa matematis pada tipe soal seperti ini. Dan itu terjadi pada anak yang usianya 15 tahun. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, situasinya itu sesungguhnya sudah sangat genting kalau bagi saya, ya. Dan kegentingan ini juga kita bisa lihat ya di kurikulum Merdeka yang dianggap sebetulnya lebih ringan daripada kurikulum sebelumnya. Kenyataannya tidak sesederhana itu ya. Capaian belajar matematika, ya ini saya ambil capaian belajar matematika di akhir fase C ya. Itu kira-kira level kelas 5 sampai 6 SD. Ini SD ya. Kalau PISA tadi kita bicara usia 15 tahun alias berarti SMP kelas 9. Nah, di SD itu peserta didik diharapkan bisa memiliki pemahaman, intuisi, membandingkan, mengurutkan, mengubah, melakukan penjumlahan, pengurangan, melakukan operasi perkalian. Yang kalau kita lihat pada taksonomi Bloom atau jenjang proses seseorang belajar, apa yang diminta dari capaian belajar di kurikulum Merdeka itu tidak sesimpel bisa mengingat atau menghafal rumus. Ya, remember ini ada di sini posisinya, ya, paling bawah. Tapi kalau misalnya bisa membandingkan, mengurutkan, itu sebetulnya sudah sampai di jenjang yang lumayan tinggi. Understand dan apply dari apa yang dipelajari. Memahami dan bisa mengaplikasikan dari apa yang ia pelajari. Dan berikutnya bahkan ada mengidentifikasi, meniru, ini masih masuk remembering ya. Kemudian ada menyelesaikan masalah dan bernalar secara proporsional. Artinya membutuhkan kemampuan menganalisis juga. Jadi capaian belajar di kurikulum Merdeka yang kita anggap lebih ringan, sesungguhnya itu tidak sesederhana atau seringan pikiran kita gitu ya. Tetap yang diharapkan itu proses belajarnya bukan di tier terendah, yaitu cukup hanya mengingat saja. Tapi apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi dan bagaimana cara belajarnya, ini yang saya jumpai problemnya ketika mendampingi murid belajar. Saya jujur cukup kaget ya ketika waktu itu murid saya membawa satu buah buku matematika dari penerbit terkenal yang saya juga tahu harganya pasti tidak akan murah. Tapi yang dilakukan buku itu adalah langsung mengajarkan teknis berhitung. Waktu itu pelajarannya adalah pecahan. Jadi murid saya itu dia diajarkan untuk langsung mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran melalui suatu teknis berhitung. Misalnya 8/6. Maka cara membaginya bagi dengan bilangan pembagian bersusun ke bawah. Ya, 1, sisanya dituliskan di atas sebagai pembilangnya, penyebutnya tetap seperti ini. Lalu kemudian bagaimana mengubah misalnya 1/2/6 ini menjadi lagi pecahan biasa. Kalikan 1 dengan 6 tambah dengan 2. Penyebutnya tetap. Seperti ini proses
mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya yang disampaikan di buku tersebut. Yang saya khawatirkan adalah ketika guru kemudian tidak berupaya berpikir secara kreatif, bagaimana memberikan gambaran kepada murid atau murid yang diajarnya, secara logika berpikirnya, mengapa 8/6 ini kemudian bisa dituliskan 1/2/6 dan sebaliknya. Akibatnya anak hanya sekedar menghafal how to, cara menghitungnya, praktisnya. Orang tua mungkin senang ya. Oh, ini caranya mudah. Tapi ini tuh sebetulnya akan menimbulkan problem yang lebih besar lagi nantinya. Gitu. Atau nih, yang berikutnya ya, saya juga terkaget ketika murid saya waktu itu membandingkan 2 pecahan, dan dia menyatakan, kakak ini caranya mudah. Dia kalikan silang, sehingga dia kemudian mendapatkan angka ya, tinggal dibandingkan mana yang paling besar dan paling kecil. Memang cara itu mudah, tetapi ketika anak bahkan belum bisa menjelaskan berapa sih 2/4 itu, seberapa besar 3/4 itu, kalau kakak meminta kamu memberikan 3/4 loyang pizza kepada temanmu, berapa banyak yang ia terima, berapa banyak potongan yang ia terima. Kalau dia tidak bisa menjelaskan seperti ini, terus kemudian diberikan cara cepat terus-menerus, ya akhirnya pecahan itu menjadi tidak kontekstual. Ini adalah pelajaran ini dengan simbol-simbolnya, garis-garisnya, ya 2/4, 2 garis bawah 4, hanya simbol belaka. Lalu kemudian simbol tersebut pun ya nggak relating ya dengan kehidupan, karena dia cukup dihafalkan saja. Alhasil terjadilah problem yang selalu kita jumpai dari waktu ke waktu. Dan kayaknya ini tuh prosesnya untuk berubah tuh lambat banget ya. Untuk menyadari adanya awareness bahwa matematika itu bukan hafalan. Sains itu bukan hafalan. Nah, urgensinya seperti ini ya, Bun. Anak Bunda belajar matematika, belajar sains, belajar literasi, itu berapa lama? Dari kelas 1, taruhlah dari kelas 1 SD, sampai kemudian lulus SMA, itu perjalanannya 12 tahun, Bunda. Kalau dia masuk SD umur 7 tahun, 12 tahun kemudian itu ketika dia lulus itu sekitar umur 18 tahun. Ya. 18 tahun yang dia pelajari, sampai usia 18 tahun yang dia pelajari, itu semuanya murni hanya hafalan. Tidak terkait dengan problem-problem keseharian. Disitulah kita mulai terpikir ilmu ini jadi nggak penting. Padahal, kalau 12 tahun itu dia bisa belajar sesuatu yang mengembangkan gak cuma knowledge pengetahuannya, tapi juga skillnya, dan karena dia bisa melihat aplikasi ilmu itu dalam kesehariannya, dia tahu bagaimana cara menumbuhkan sikap yang tepat terhadap ilmu tersebut. Apa yang kita dapat ketika dia lulus di usia 18 tahun? Pasti beda. Dan kalau misalnya saat ini terjadi banyak sekali problem, misalnya kenapa anak udah usia 25 tahun masih bingung dengan menjalani kehidupannya, atau bahkan tidak tahu harus mau melakukan apa, atau bahkan kemudian menarik diri dari kehidupan sosial karena rasanya tidak berani untuk menghadapi realita hidup. Ya karena memang dalam proses belajar dari kelas 1 SD tadi sampai kelas SMA, saya nggak mau bicara soal kuliah ya, karena kuliah itu bisa beragam sekali. Tapi dari kelas 1 SD sampai SMA tadi, yang dipelajari anak itu adalah segala sesuatu yang tidak realistis.
tidak relate dengan kesehariannya. Sekarang kalau Bunda mau jujur, coba tanya sama anak-anak di rumah, kenapa kamu pergi sekolah setiap hari? Opsi jawabannya biasanya cuma dua, Bun. Satu, yaitu kan harus. Kalau nggak sekolah, saya kena marah. Paling. Opsi kedua adalah di sekolah itu asik, banyak temennya. Siapa yang bisa menikmati di sekolah saya belajar? Itu jarang sekali Bunda akan dapatkan jawaban itu. Belajar itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dinikmati sama anak-anak kita. Kenapa mereka tidak bisa menikmati? Ya sama, Bunda, kalau disuruh mengerjakan sesuatu yang Bunda nggak ngerti, nggak paham, nggak terhubung sama kehidupan Bunda sekalian, enak nggak? Nyaman nggak? Muncul nggak pertanyaan-pertanyaan, kenapa saya harus lakukan ini semua? Nah, itulah yang dirasakan oleh anak-anak kita. Alhasil, sekian lama, sekian belas tahun mereka belajar, tujuan utama ke sekolah itu untuk belajar justru menjadi bukan tujuan yang utama. Itu problem. Kalau menurut saya, itu problem. Dan Bunda harus menyadari bahwa itu adalah problem yang kita berikan secara sadar kepada anak-anak kita di usia prime-nya mereka. Di saat, di momen di mana mereka masih punya waktu untuk belajar, masih punya kemampuan fisik yang sangat bagus untuk bereksplorasi, tapi kita abaikan itu semua. Karena kalau misalnya kita bicara, kita bisa belajar seumur hidup pun. Ya, sampai hari ini pun saya menjelang 40 tahun masih belajar. Saya yakin Bunda juga sama. Tapi kalau secara sadar kita coba bandingkan, Bun, ya, usia kita saat ini dengan usia mereka dalam hal kesempatan belajar, kita harus mau jujur mengakui mereka jauh lebih besar. Mereka belum punya banyak tuntutan kehidupan, ya, yang harus tugas-tugas yang harus dipenuhi selain belajar. Mereka secara fisik, kemampuan daya ingatnya, curiosity-nya, keingintahuannya jauh lebih besar dibandingkan kita. Istilahnya, mereka tuh lagi di speknya, kalau mobil ya spek Ferrari lah untuk belajar. Ya, kalau makin tua kita kan makin spek odong-odong untuk belajar ya. Tapi kita sudah punya wisdom, kebijaksanaan dari proses pengalaman sekian lama. Nah, tapi di anak-anak itu adalah momentum yang sangat prime, ya, momentum utamanya. Namun kita abai, karena kita merasa ya sudah, saya sudah serahkan dia mau kok berangkat sekolah tiap hari. Dan ditambah lagi dia rankingnya bagus loh Kak. Nah itu saya tuh kadang suka sedih ya. Kalau sudah merasa aman dengan ranking bagus. Kenapa? Karena ranking bagus Bun, itu nggak mencerminkan dorongan internal anak itu untuk belajar. Sedangkan belajar, keinginan kuat untuk belajar, melakukan sesuatu yang produktif, itu harusnya dorongannya internal. Tapi kita membuat acuan-acuan tuh yang eksternal semua dan merasa cukup di situ. Apalagi pada saat sekarang ini, ironisnya, ranking bagus itu sering nggak mencerminkan kompetensi si anak. Dan ini kita harus jujur banget, sejujur-jujur. Nggak usah menipu diri kita sendiri. Gitu. Rugi. Buat apa? Ya, anak saya ranking 1, ranking 4. Coba jujur sejujur-jujurnya, Bun. Mencerminkan kompetensinya. Nggak usah yang terkait dengan keterampilannya lah. Dengan knowledge-nya aja pengetahuan. Mencerminkan nggak, Bun? Jangan-jangan dia dapat nilai bagus ya karena memang kemampuan mengingatnya luar biasa. Semalam sebelum ujian dia belajar. Dia ingat di saat ujian, habis itu dia lupa. Ya, itulah yang terjadi, Bun.
Makanya Bunda harus punya keinginan kuat mengambil alih peran mendidik. Bukan berarti ya sudah anak nggak usah disekolahkan, tidak. Bunda dan sekolah bersinergi bersama-sama. Semakin banyak pihak yang berperan dalam mendidik anak kita, ya, itu semakin baik. Namun, sebanyak apapun pihak di luar sana yang yang mengemban tugas mendidik anak kita, tetap kewajiban utama ada pada orang tuanya. Itu yang harus diingat. Ya. Jadi apa yang terjadi dari problem tadi terus kemudian bagaimana cara belajarnya? Maka kesimpulan ini yang terjadi ya di dalam bayangan anak-anak kita. Pertama, matematika itu tidak relate dengan keseharian. Matematika itu sering banget dipandang sebagai subjek, ya, mata pelajaran yang paling wow, ya, wow gitu. Yang kalau dikuasai menimbulkan kebanggaan luar biasa. Kalau tidak dikuasai, itu menimbulkan momok yang sangat besar sehingga anak sampai terbebani dan trauma dengan matematika. Kata-kata ini ya, ini bukan cuma sekedar kata saya, karena saya mengalami sendiri mendampingi anak-anak yang trauma dengan matematika. Ya, misalnya Bunda berkata, oh ya saya nggak pernah kok masa anak saya belajar matematika. Ya buat saya ya sudahlah, kalau nggak bisa ya sudah. Tapi ketika nggak bisa Bunda menunjukkan raut wajah sedih, kesal, kecewa, atau mungkin ayahnya di rumah ngajar nggak pakai sabar marah-marah. Tanpa sadar itu menimbulkan trauma pada anak. Sampai kemudian anak ketika melihat matematika langsung, oh saya nggak mau kak belajar matematika. Karena saya kenapa? Karena bagi saya matematika itu tidak penting, tidak harus saya kuasai. Ya. Padahal kalau untuk level jenjang SD sampai SMP, matematika dasar yang harus dikuasai. Ya, ya Bun, dasar harus dikuasai. Jadi kompetensinya itu apalagi SD, itu kompetensi dasar Bun. Ya. Jangan lagi pakai alasan, nggak penting kok kak, yang penting anaknya enjoy gitu. Padahal kalau kita mau uh, mencoba melihat dari sudut pandang berbeda, belajar matematika itu bukan sekedar dapat nilai bagus. Nilai itu bonus, ya, tapi bukan sesuatu yang jadi tujuan. Belajar matematika itu tujuan utamanya adalah melatih kemampuan berpikir logis dan analitis pada anak. Jadi, anak Bunda punya kesempatan, chances untuk mengembangkan belajar mengembangkan proses berpikirnya agar logis dan analitis melalui belajar matematika. Hal yang selama ini sayangnya banyak sekali diabaikan para orang tua. Jadi kita nih terlalu, kalau saya tuh memandangnya terlalu fatalism gitu ya. Ketika anak misalnya tidak berprestasi di matematika, lalu buru-buru ngambil kutub sebaliknya gitu. Ya udah, apa pentingnya sih matematika, ilmu dunia misalnya ya, nggak penting dan segala macam. Nah, ketika kita lihat negara kita berkembang yang menjadi seperti ini, generasi mudanya seperti itu, ya kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, China, beda jauh gitu ya ketertinggalannya. Apakah kita masih mau berkata itu nggak penting gitu? Ya, jangan-jangan rasa nggak penting itu timbul dari karena kita nggak mau repot, kita nggak mau bersusah payah. Jadi kemudian dengan cepatnya ya sudah nggak penting kok. Ada kalkulator, betul. Ada Excel, betul. Tapi kalkulator dan Excel itu nggak bisa menggantikan peran proses berpikir di otak anak-anak kita. Ya, mau apalagi kerentanan yang lebih tinggi saat ini adalah adanya AI, Artificial Intelligence. Apa bahayanya, Bun? AI kan bantu belajar, iya. Tapi ketika anak-anak kita itu tidak logis dan analitis, tidak kritis terhadap
suatu pernyataan, maka bahaya AI itu. Apapun yang dikatakan AI, mereka bisa mengaminkan, oh ya saya setuju, tanpa mengkritisi. Itu lebih berbahaya lagi. Dan itu berbahayanya dalam artian bagi anak-anak, kalau dipandang, ya segala sesuatu yang dia pelajari itu tidak relatable dalam hidupnya, dengan cepat dia akan men-shifting apapun yang dipelajari itu, problemnya penyelesaiannya di AI. Tinggal tanya ChatGPT, keluar jawabannya. Ada nggak proses belajar dengan cara seperti itu? Ada proses belajar mengetik dan menyadur. Tapi nggak lebih dari itu, Bunda. Ya, maka kalau misalnya Bunda melihat matematika, apalagi pada jenjang tingkat dasar, kalau Bunda mau sungguh-sungguh mengajarkan ilmu ini kepada anak-anak Bunda, Bunda tuh sebetulnya sedang memberikan investasi ilmu kepada anak yang nanti bisa mereka panen hasilnya seumur hidup. Proses berpikir logis dan analitis itu akan bisa mereka panen hasilnya seumur hidup sampai mereka nanti menjemput ajal. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana mereka menjalankan keseharian. Nggak gampang, Bun, ngikutin hoax, misalnya contohnya. Ketika terkena problem, nggak gampang putus asa, Bun. Kenapa? Karena bisa berpikir secara logis apa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problem atau problem solving. Inilah tujuan utama belajar matematika sebetulnya. Bisa melihat mana sih problem yang harus saya concern, ya, apa saja sumber daya saya untuk menyelesaikan problem ini, lalu kemudian bagaimana langkah menyelesaikan problem secara sistematis. Jadi, kemampuan mengenal dan mengurai esensi dari suatu problem itu adalah bagian dari kemampuan berpikir logis dan analitis tadi. Kemudian bisa menyusun langkah penyelesaian yang efektif dan menarik kesimpulan yang tepat dari proses berpikir tersebut. Oleh karena itu Bunda, ya, gak usah deh ditunda-tunda atau merasa kemudian ya sudah aman dengan anak saya rankingnya bagus, nilainya bagus. Coba dicek, apakah mereka sungguh-sungguh memahami apa yang dipelajari. Dan kalau ditanya, Kak Afni kenapa matematika sih? Pertama, matematika itu adalah induk dari semua ilmu pengetahuan dunia. Ya, jadi dia adalah induknya, dasarnya. Kalau kita mau bicara biologi, kimia, fisika, geografi, sejarah, dan lainnya. Kenapa? Karena matematika itu, ya ini, dia memampukan atau mengajarkan orang untuk berpikir logis dan analitis tadi. Itu adalah pondasi dasar ketika kita ingin mempelajari sesuatu. Kalau tidak, ya, tanpa kemampuan berpikir kritis, kita itu tidak belajar. Kita itu hanya dicekokin dan mengunyah saja. Seperti itu. Oke. Mengapa kelas matematika ini kemudian ditujukan untuk ibu? Kenapa tidak ke anak-anaknya sih, Kak Afni? Ya, pertama, kalau ditujukan ke anak, maka ibu pasti harus menunjuk lembaga atau institusi yang mendidik, ya, lembaga atau institusi untuk mendidik anak. Nah, lembaga atau institusi ini, Bunda, di dalam pendidikan, ya, dalam hal mendidik atau pendidikan, itu adalah lembaga-lembaga yang labor cost-nya tinggi, biaya tenaga kerjanya tinggi. Kenapa? Ya karena nggak bisa digantikan sama mesin. Ya, untuk cost effectiveness itu kan biasanya kita gantikan tenaga manusia sama tenaga mesin. Mau nggak Bunda? Ya supaya lebih murah bisa sih digantikan sama lembaga-lembaga institusi yang menggunakan misalnya media pembelajaran all digital gitu. Bisa, bisa sekali, tapi tentu akan berbeda dengan langsung didampingi oleh pengajar. Ya, karena pengajar itu nggak cuma melihat struktur mengerjakannya si anak,
dia belajar memahami perasaan anak saat mengerjakan, dia akan menanggapi respon beragam dari anak tersebut. Karena manusia itu variabelnya terlalu kompleks. Kalau mau disamaratakan seluruhnya itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya diserahkan, ya misalnya langsung aja ajarin anaknya Kak, ya berarti kan menyerahkan ke lembaga atau institusi. Ya Bunda harus bersiap dengan biayanya. Karena tadi labor cost itu tinggi ya, biaya tenaga kerjanya tinggi. Nah, oleh karena itu reasoningnya ya, dan saya paham banget gitu. Banyak ibu-ibu hebat, ya para bunda hebat di luar sana, yang ingin terjun langsung mendidik anak, ya ingin lebih banyak fokus ya membantu anak, namun mungkin terhalang oleh biaya. Maka kelas matematika ini dilaksanakan untuk para bunda, tujuan utamanya adalah hemat, Bun. Bunda yang terjun langsung. Berapa lama sih Kak durasinya gitu ya kalau misalnya saya ingin menjalankan kelas ini untuk anak di rumah? Terserah Bunda ya. Waktunya yang tersedia berapa? 30 menit kah? 60 menit kah? Tapi yang penting adalah istiqomah secara rutin terus menerus. Nanti di kelas akan di apa ya diajarkan bagaimana kita mengamati suatu progres belajar anak, bagaimana menyusun laporan belajarnya, sehingga Bunda itu tahu ya, benar-benar yakin bahwa proses belajar ini sudah dilakukan. Dan kan nanti akan diberikan materinya itu benar-benar step by step ya. Jadi Bunda bisa melihat apakah sudah bisa lanjut ke step berikutnya atau belum. Jadi paling pertama itu adalah hemat Bun. Ya kalau Bunda yang langsung mendampingi belajar anak, syaratnya adalah istiqomah ya Bunda ya. Istiqomah. Terus kemudian lebih efektif. Kenapa? Ya Bunda tahulah anak zaman sekarang ya belajarnya dari pagi sampai sore. Ya kan? Terus kemudian tersiksa waktu hanya sedikit. Nah, gimana caranya kelas berlangsung efektif? Kalau harus keluar lagi, ya Bunda di perjalanan lebih lama, waktu tunggu lebih lama, belum antar jemputnya, ya itu pasti akan lebih membuat Bunda kerepotan. Jadi kelas ini bisa lebih efektif. Misalnya anak pulang sekolah capek jam 4 hari itu pas kebetulan di sekolah lagi banyak kegiatan. Maka anak bisa istirahat dulu, ya. Nanti setelah istirahat, mungkin habis sholat isya, ya nak 15 menit. Cukup kok Bun, ya. Yang penting istiqomahnya tadi. Cukup. Lalu kemudian ketiga, ketika Bunda yang mendampingi dan Bunda nanti akan diajarkan ya, cara mendampinginya itu seperti apa, sehingga gak harus muncul sebagai sosok apa ya, istilahnya tuh. Aku kalau ngajarin anak matematika tuh gak bisa sabar gitu ya. Jadinya marah-marah melulu. Enggak. Kalau caranya tepat, Bun, ya caranya tepat, malah itu jadi proses belajar yang seperti bermain bersama anak. Ya, justru menumbuhkan bonding yang kuat antara bunda dengan anak. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan afeksi antara bunda sama anak. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa sekali kalau bisa terjadi di rumah. Ada waktu 15 menit, 30 menit. Ya, dan bunda harus mau. Ya bunda ya, harus mau. Ini usia-usia sampai mereka sebelum remaja bunda adalah usia mereka masih mau mencari ayah dan bundanya untuk semua urusan dan problemnya. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Karena nanti begitu anak-anak bunda sudah remaja, bunda akan lihat mereka nggak mencari bunda lagi. Mereka nggak mencari ayahnya. Mereka mencari ke lingkup sosial di sekitarnya, teman-temannya terutama. Gurunya dan yang lainnya. Maka ini adalah momen bunda memupuk afeksi. Karena nanti seiring usia, mereka memang harus ya Bun, sudah seperti begitu, dia harus memperluas jejaring sosialnya, menemui beragam orang, mengeksplorasi, sehingga mereka belajar dari beragam momen. Dan dari sanalah wisdom tumbuh pada diri mereka. Oke,
Kemudian, terakhir, format kelasnya akan seperti apa? Format kelasnya akan online via Zoom. Ya, online via Zoom. Saya lagi memikirkan apakah harus 30 menit, 60 menit, atau 120 menit langsung ya. Tapi yang pasti, untuk satu topik itu nggak bisa satu kali pertemuan. Ingat ya, karena ini belajarnya akan step by step. Jadi satu topik misalnya bilangan itu akan sangat mungkin 2-3 kali pertemuan. Apalagi nanti Bunda juga akan diajarkan bagaimana cara membuat portofolionya, worksheet-nya, terus kemudian melihat progres belajarnya seperti itu. Dan nanti akan dibagi menjadi beberapa topik. Satu topik bisa berapa kali pertemuan. Dan saya akan selalu memulai dari yang paling simpel. Ya, jadi kalau misalnya di Emisha itu, Bun, kita tuh punya pegangan atau prasyarat biasanya. Kalau anak nggak melewati batas, ambang batas ini, kita nggak izinkan dia untuk naik di atasnya. Misalnya contohnya, sudah kelas 3 SD, kelas 4 SD, perkalian pembagian belum bisa, kita turunkan. Perkalian pembagian. Pecahan belum menguasai, kita nggak akan kasih dia kelas yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena memang ada dasar yang itu udah mutlak harus dikuasai anak sebelum dia masuk ke subjek atau ke topik-topik yang lebih apply, ya, yang lebih aplikatif. Contohnya misalnya kayak kecepatan, ya. Misalnya kecepatan debit itu adalah uh, contoh topik yang aplikatif. Tidak bisa masuk ke sana kalau pembagian dan perkaliannya belum menguasai. Atau justru tidak bisa masuk ke sana kalau konversi satuannya belum menguasai. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi ini akan sangat panjang proses perjalanannya step by step. Lalu kemudian silakan daftar dahulu melalui Google Form. Nanti mungkin akan ada di bagian share saya ya yang secara teks ya. Bisa mungkin saya ini akan share di FB, IG ataupun di YouTube. Nanti akan ada Google Form ya. Terus topiknya akan disampaikan runtut dari yang paling sederhana tadi ya. Jadi kalau saran saya misalnya, Bun, anak saya udah kelas 3 atau kelas 2 ya. Udah nyampe perkalian ribuan nih, Bun gitu. Sedangkan di sini dari bilangan. Lah, saya malah menyarankan ya udah mulai dari bilangan lagi karena konsep dasar itu belum tentu dikuasai. Walaupun secara teknis sudah menguasai perkalian sampai ribuan. Prasyarat anak sudah mampu membaca dan menulis. Karena di kelas ini saya tidak akan mengajarkan lagi bagaimana anak membunyikan simbol. Misalnya ya 2, 23, 23 gitu. Dan menuliskannya. Ini biasanya ya pada anak-anak yang sudah kelas 2. Kalau mau amannya. Nah, tapi kalau misalnya kelas 1 dan Bunda rasa bisa mendampingi, silakan. Pematerinya siapa? Saya sendiri akan memegang. Ya, buat Bunda yang belum kenal, saya Kak Afni. Saya adalah foundernya Emisha. Emisha itu adalah ruang belajar yang saya dirikan dengan kekhasan ya, kelas-kelas yang khas berbeda dari kelas pada umumnya. Jadi kita kursus atau les atau bimbel lah seperti orang katakan, tapi berbeda sekali kelas yang kita rancang dan desain. Terutama pada jenjang SD. Jadi kalau SMP SMA kita udah normatif ya karena harus mengejar target sekolah. Tapi kalau sampai jenjang SD, kelas kita itu sangat berbeda sekali. Kita punya kelas STEM, Kicik dan Ananda yang memadukan antara kompetensi literasi, sains, dan matematika, di mana dibawakan secara tematik. Jadi kalau misalnya pemerintah mengharapkan ya sekolah-sekolah atau guru-guru mengajarkan secara tematik literasi, sains, dan numerasi atau matematika ini, alhamdulillah kita di Indonesia sudah mulai duluan. Dari tahun 2020 awal pandemi ya, kita sudah mengaplikasikan bahkan kelas belajar ini walaupun online ya, saat ini masih online, itu murid-muridnya belajar dengan project based learning. Saya juga seorang guru matematika untuk pelajar pemula ya, murid-murid saya itu beragam. Beberapa yang
saya diberikan keleluasaan oleh orang tuanya untuk mengajarkan, terserah Kak Afri ya mau mengajarkan apa dan bagaimana caranya. Itu alhamdulillah berhasil terbangun kemampuan bernalar atau berpikir uh, logis analitisnya. Jadi sampai anak ini kelas 6 SD, saya tidak mengajarkan pada dia matematika itu satu pun rumus. Semua proses penyelesaian problem itu diselesaikan dengan saya biarkan dia melihat problemnya, mengurai, lalu kemudian memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, dan itu terbukti membantu si anak ya ujung-ujungnya di dalam nilai matematikanya. Walaupun itu bonusnya, lagi itu bonus. Hal yang terpenting adalah anaknya dari yang merasa apa sama matematika itu seperti tidak terlalu berminat gitu ya, sampai kemudian bisa merasakan enjoy dengan kelasnya. Nah ini yang saya harapkan nanti ya ketika Bunda mengajarkan anak sendiri, gak usah khawatir, gak usah takut nanti sama anak malah jadi ribut dan lainnya ya. Bunda maju dengan niat yang baik, doa mohon dimudahkan dan dilapangkan jalannya sama Allah, dan semoga nanti keberkahan itu hadir di ruang kelasnya Bunda dengan anak. Baik Bun, itu saja yang saya sampaikan dalam sesi mengurai alasan-alasan ini. Semoga ini menguatkan Bunda ketika ingin mengikuti kelasnya. Ya, kelas ini saya rancang bayarnya itu seikhlasnya. Namun saya minta tolong sekali Bunda untuk komit dengan kelasnya. Untuk istiqomah, untuk share, untuk ajarkan lagi kepada orang lain. Sehingga nanti semakin banyak Bunda yang mau ya mengambil peran mendidik anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.